Dari segi jumlahnya, semua kata dalam bahasa Arab dibagi 3, baik isim maupun fi'il. Apa saja ketiga bagian itu? Ketiganya adalah mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad artinya kata yang bermakna satu atau tunggal. Musanna artinya adalah kata yang bermakna dua atau dual. Dan jamak artinya adalah setiap kata yang bermakna 3 atau lebih. Dimulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terbatas, itu masuk dalam jamak. Mufrad 1 atau tunggal, musanna 2 atau dual, dan jamak artinya banyak atau plural yang dimulai dari 3 sampai tak terhingga. Saya akan tuliskan di papan tulis. Pembagian kata baik fi'il maupun isim dibagi 3, yakni mufradun, yang kedua adalah musanna, yang ketiga adalah jamak, jam'un. Nah, mufradun ini kalau dari segi bentuk katanya ini merupakan sigot isim maf'ul. Mufradun. Kadangkala mufradun itu dibahasakan dengan kata ifrad. Ifradun. Ifradun sigot isim masdarnya. Mufradun, ifradun. Sedangkan musanna juga sigotnya sigot isim maf'ul. Nah, kadang-kadang juga orang menyebut kata musanna itu dengan kata sigot isim masdarnya. Kata yang terbuat dari sigot isim masdar, yakni tasniyah. Tasniyatun. Tasniyatun. Nah, makanya kita juga sering dengar orang menyebut kata musanna itu dengan kata tasniyah. Sebagian ada yang menyebut untuk dua itu dengan kata musanna, istilahnya musanna. Ada juga sebagian di antara kita yang menyebutnya dengan kata tasniyatun. Musanna adalah sigot isim maf'ulnya sama dengan mufrad. Sedangkan tasniyah atau tasniyatun itu adalah sigot isim masdarnya. Sehingga baik musanna maupun tasniyah maksudnya adalah sama, yakni bentuk kata yang merujuk kepada jumlah 2 atau dual. Makanya kalau kita mendengar kata musanna atau tasniyah artinya sama saja. Nah, musanna populer kita sebut, tasniyah juga populer kita sebut. Sebagian kita ada yang menyebutnya musanna, dan sebagian kita yang lain ada yang menyebutnya tasniyah. Musanna dan tasniyah adalah dua istilah yang merujuk kepada maksud yang sama, dan keduanya pun berasal dari akar kata yang sama. Nah, sedangkan mufrad sama ifrad, yang populer tentu saja mufrad. Tetapi dalam bahasan tertentu kadang menyebut mufrad dengan kata ifrad. Nah, sehingga nanti kalau suatu saat kita mendengar orang menyebut kata ifrad dalam konteks tertentu, maksudnya adalah mufrad, yakni kata yang bermakna satu atau tunggal. Sedangkan jam'un hanya satu kata, tidak ada istilah yang lain, misalkan dibentuk menjadi sigot isim maf'ul, majmu'un. Tidak. Untuk jamak istilahnya tetap satu, jam'un. Semua orang yang belajar bahasa Arab menyebut kata yang jumlahnya 3 atau lebih hanya dengan satu kata ini, jam'un, yang biasa dalam bahasa kita disebut dengan jamak. Jam'un menjadi jamak yang artinya adalah plural. Kalau mufrad tunggal, kalau musanna dual, kalau jamak plural. Gitu. Jadi kesimpulannya, setiap kata baik isim maupun fi'il selalu terbagi ke dalam 3 bagian ini, yakni mufrad, musanna, dan jamak. Mufradun, musanna, dan jam'un, baik isim maupun fi'il. Sedangkan huruf tidak termasuk. Sebagaimana muzakkar dan muannas yang hanya terjadi pada isim dan fi'il, maka begitulah juga mufrad, musanna, jamak. Ketiga istilah ini adalah khusus untuk isim dan fi'il saja, sedangkan huruf tidak termasuk.
Jadi isim dan fi'il selalu terbagi ke dalam 3 bagian ini, mufrad, musanna, dan jamak. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa sih bentuk dari mufrad, musanna, dan jamak itu? Maksudnya ketika sebuah kata merupakan kata mufrad, bentuk kata itu seperti apa? Dan ketika kata itu adalah musanna, bentuknya seperti apa? Begitu juga ketika sebuah kata itu jamak, bentuknya seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan tuliskan bentuknya dengan bagan sebagai berikut. Saya hapus dulu sebagian. Mufrad, musanna, jamak. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan, bahwa baik isim maupun fi'il selalu dibagi dalam 2 kategori, yakni mudzakkar dan muannats. Nah, baik isim mudzakkar maupun muannats, kedua-duanya sama-sama ada bentuk mufradnya, ada bentuk musannanya, juga ada bentuk jamaknya. Maka kalau tadi ada pertanyaan, bagaimanakah bentuk sebuah kata itu mufrad, musanna, dan jamak, maka bentuk itu juga mesti dilihat apakah kata itu masuk kategori mudzakkar ataukah muannats. Makanya penjelasan ini kita juga sekaligus membahas tentang mudzakkar dan muannats. Saya akan tuliskan ini mudzakkar, mudzakkarun. Nah, yang sebelahnya adalah muannatsun, muannats. Mudzakkarun, muannatsun. Nah, bagaimana bentuk kata ketika mudzakkar mufrad? Bagaimana bentuk kata ketika muannats mufrad? Begitupun mudzakkar musanna, muannats musanna, mudzakkar jamak, dan muannats jamak. Saya akan buat formulanya dulu yang umum, yang standar, yang paling mudah. Saya akan buat formulanya untuk isim, bukan fi'il. Formula mufrad, musanna, dan jamak untuk mudzakkar dan muannats untuk jenis isim, formulanya silakan lihat ke papan tulis. Untuk mufrad mudzakkar, kalau kata itu bentuknya adalah mufrad, maka formulanya lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya selalu berharokat un. Misalnya muslimun, huruf terakhirnya mim, berharokat dhamma, muslimun. Tajirun, run, huruf terakhirnya ro, tanwin, dhamma bertanwin. Kitabun, baitun, masjidun, falahun, dan sebagainya. Ujungnya un. Ini untuk bentuk mufrad. Lalu untuk bentuk musanna, formulanya adalah dengan menambahkan ani pada kata tersebut, di akhir kata tersebut. Strip ini adalah menunjukkan huruf terakhir dari sebuah kata yang akan kita ubah dari bentuk mufrad ke musanna. Contohnya kata muslimun, huruf terakhirnya adalah mim. Ketika diubah dari mufrad muslimun ke musanna, maka huruf terakhirnya semula muslimun un diubah menjadi fathah, terus tambahkan alif dan nun. Alifnya memanjangkan fathah sebelumnya, dan huruf nunnya harokatnya kasroh. Maka formulanya adalah ani. Muslimun menjadi muslimani, tajirun tajironi, alimun alimani, falahun falahani. Kalau kata-kata benda, qolamun qolamani, kitabun kitabani, dan seterusnya. Jadi bentuk musanna itu adalah tinggal menambahkan ani di ujung kata yang akan kita ubah ke bentuk musanna. Huruf terakhirnya dipatahkan, tambahkan alif pemanjang, memanjangkan fathah sebelumnya, dan diikuti dengan huruf nun berharokat kasroh. Itu. Terus yang jamak yang standar dulu. Jadi dengan menambahkan una di ujungnya. Strip ini adalah huruf terakhir dari sebuah kata yang akan kita ubah dari mufrad musanna ke jamak. Misalnya kata muslimun, huruf terakhirnya adalah mim. Maka huruf mimnya semula dhammatain, muslimun bertanwin. Ketika kita ubah ke bentuk jamak, tanwinnya kita hilangkan, tapi dhammanya tetap bertahan.
terus tambahkan wawu sukun, memanjangkan doma sebelumnya ini, terus tambahkan nun. Nah, tapi lihat nunnya beda harokatnya. Kalau yang musanna, nunnya harokat kasroh, nih. Sedangkan yang jamak, nunnya berharokat fathah. Nah, jadi kalau musanna ani, kalau jamak una. Maka kata muslimun ketika diubah ke bentuk jamak menjadi muslimuna, mukminun, mukminuna, muhandisun, muhandisuna, mujtahidun, mujtahiduna, dan seterusnya. Ini untuk kata mudzakkar. Formula bentuk untuk kata mudzakkar. Mufradnya huruf terakhirnya menggunakan un, domaten, musanna menggunakan ani di ujung kata, dan jamak menggunakan una di ujung kata. Contohnya muslimun, muslimani, muslimuna, mukminun, mukminani, mukminuna, fallahun, fallahani, fallahuna. Ini untuk mudzakkar. Lalu bagaimana muannas? Muannas budak. Yani kalau mufrad, huruf terakhirnya tambahkan dengan ta marbutoh. Dan ta marbutoh ini posisinya setelah huruf terakhir. Contohnya kata muslimun, huruf terakhirnya adalah mim. Maka setelah huruf mim itu tambahkan tun. Dan huruf sebelum ta marbutoh ini difathahkan, wajib. Muslimun, mun. Tapi mau dijadikan muannas mufrad, maka huruf terakhirnya muslimun, mim, dipatahkan, baru tambahkan dengan tun. Maka muslimun menjadi muslimatun, tambahkan tun. Ada huruf ta marbutoh di ujung dari kata yang kita akan ubah dari mufrad mudzakkar ke mufrad muannas. Tun untuk mufrad. Untuk musanna sama menggunakan huruf ta, tapi setelah huruf ta-nya tambahkan alif sebagai pemanjang fathah sebelumnya. Lalu berikutnya ada huruf nun berharokat kasroh. Sama dengan mudzakkar, ani, tani. Bedanya kalau mudzakkar, huruf terakhirnya sebelum alif ini bukan huruf ta, tapi huruf yang lain selain ta. Sedangkan muannas, huruf sebelum alifnya harus ada ta-nya. Karena ciri muannas adalah adanya huruf ta di akhir sebuah kata. Tani. Mufradnya tun, musannanya tani. Lalu jamaknya untuk muannas tambahannya adalah atun. Huruf terakhirnya difathahkan, tambahkan alif, memanjangkan fathah sebelumnya, terus tambahkan huruf ta, tapi huruf ta-nya beda dengan yang mufrad. Kalau yang mufrad huruf ta-nya adalah ta marbutoh, kalau yang jamak huruf ta-nya adalah ta yang terbuka atau ta maftuhah atau ta mursalah. Yang bulat ini yang dua ujungnya diikat namanya ta marbutoh. Sedangkan yang bawah yang ta-nya dua ujungnya terbuka disebut dengan ta maftuhah atau ta mursalah. Ta yang terbuka atau ta yang dua ujungnya terurai, terlepas, tidak diikat. Tun, tani, atun. Contoh kata muslimun ketika diterapkan ke muannas mufrad musanna jamak, maka bentuknya seperti ini. Formulanya tun, tani, atun. Jadi muslimun menjadi muslimatun, muslimatani, muslimatun. Kalau muhandisun, muhandisatun, muhandisatani, muhandisatun. Fallahun, fallahatun, fallahatani, fallahatun, dan seterusnya. Itu. Nah, saya ingin sampaikan untuk bentuk mufrad dan musanna formulanya selalu begini. Yang mudzakkar mufradnya un, yang muannas mufradnya tun. Yang musanna kalau mudzakkar ani. Kalau muannas untuk muannas musannanya adalah tani. Tun, tani, un, ani. Un, ani, tun, tani. Tidak ada formula lain, tidak ada bentuk yang lain, tidak ada pola yang lain. Mufradnya un, musannanya ani untuk mudzakkar, mufradnya tun, musannanya tani untuk muannas. Tetapi kalau untuk jamak, nah ini perlu saya sampaikan. Untuk jamak,
baik yang muzakkar maupun yang muannas, ada banyak bentuknya, ada banyak formulanya, ada banyak macamnya, ada banyak polanya. Yang kita tuliskan ini adalah pola sekaligus bentuk sekaligus formula yang umum, yang mudah, dan formula yang standar, yang dalam ilmu nahwu disebut dengan jamak salim. Jamaknya beraturan. Salim artinya selamat, disebut salim karena huruf-hurufnya tidak mengalami perubahan. Posisi-posisi hurufnya, huruf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tidak mengalami perubahan posisi dan juga tidak mengalami penghilangan atau penambahan. Muslimun, mim, sin, lam, mim, huruf-hurufnya muslimun. Ketika jamak tetap muslimuna. Nah, huruf-hurufnya muslimuna antara mufrad dan jamak sebelum huruf una ini huruf-hurufnya tetap sama, tidak mengalami perubahan posisi dan juga tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Muslimun, muslimuna, fallahun, fallahuna, dan seterusnya. Nah, jamak yang menggunakan formula una ini disebut dengan jamak salim. Dan ini adalah jamak yang paling mudah dan paling standar sehingga kita jadikan formula untuk belajar tentang jamak di awal. Namanya jamak salim. Pertanyaannya, memangnya ada jamak-jamak yang lain? Ada, dan sangat banyak. Tetapi yang banyak tadi disebut dengan jamak taksir. Yang ini salim, polanya una. Sisa atau selain yang una namanya jamak taksir dan jumlahnya sangat banyak. Begitupun yang muannats. Yang atun ini adalah pola jamak muannats yang standar, yang selamat, yang huruf-huruf sebelumnya tidak mengalami perubahan, penambahan atau penghilangan. Tetap seperti apa adanya saat mufrad. Muslimatun, muslimatun, fallahatun, fallahatun. Huruf-huruf sebelum atun tetap sama dengan huruf-huruf yang ada pada mufradnya. Nah, itulah makanya yang pola ini juga disebut dengan jamak salim. Jamak muannats salim. Kalau yang ini jamak mudzakkar salim. Nah, sebagaimana jamak mudzakkar selain menggunakan pola salim juga ada yang taksir, yang pola taksir, maka begitu juga jamak untuk muannats. Jamaknya tidak hanya salim tapi juga ada yang polanya pola taksir. Banyak. Dan pola taksir untuk jamak muannats jumlahnya banyak. Meskipun tidak sebanyak yang mudzakkar. Nah, pertanyaannya, kapan pola jamak yang salim, una, atau atun ini digunakan? Nah, ketahuilah, kalau jamak yang salim, yang una, atau yang atun, una mudzakkar, atun muannats, pola ini digunakan tidak untuk semua kata. Untuk pola jamak mudzakkar salim, yakni yang una, hanya digunakan untuk isim-isim yang maknanya merujuk kepada makhluk yang berakal atau manusia, juga bisa malaikat atau jin. Sedangkan tumbuhan, binatang, atau benda-benda tidak menggunakan pola una. Maka kalau kita menyebut kata masjidun, masjidun artinya masjid. Kalau masjidun dibentuk menjadi jamak, polanya tidak menggunakan masjiduna. Kenapa? Karena masjidun itu kata benda, bukan kata yang maknanya bermakna orang. Sehingga tidak boleh menggunakan pola una. Karena pola una hanya digunakan untuk isim-isim yang maknanya merujuk kepada makhluk yang berakal, manusia, jin, atau malaikat. Lalu bagaimana pola jamak untuk kata masjidun? Nah, kata masjidun pola jamaknya tidak menggunakan pola salim, tetapi pola taksir. Tentang jamak-jamak taksir kita tidak bahas dalam bahasan tentang nahwu, tapi kita bahas dalam bahasan yang lainnya. Sedangkan atun, nah kalau atun, yang jelas atun ini yang paling utama adalah digunakan untuk
isim-isim yang bermakna orang juga. Muslimatun, perempuan muslimah, berakal. Maka kalau banyak, jamannya menggunakan ini, muslimatun. Falahun, petani. Kalau petani perempuan banyak, falahatun, petani juga berakal. Maka gunakan pola atun. Kalau berakal, untuk muannas gunakan polanya atun, jamak salim. Tetapi pola atun untuk muannas ini, pola atun tidak hanya digunakan untuk isim-isim yang bermakna orang atau makhluk berakal saja, tapi juga bisa digunakan untuk benda-benda. Contoh, mobil bahasa Arabnya sayyaratun, mobil, satu mobil. Kalau mobilnya banyak, maka gunakan pola ini, jamaknya, jamak salim. Maka menjadi sayyaratun, sayyaratun. Lalu yang lainnya, misalkan ta'iratun, pesawat terbang, satu pesawat terbang. Kalau jamak, maka gunakan juga pola ini, ta'iratun. Lugotun, bahasa, lugotun, jamaknya juga menggunakan pola ini, lugotun. Tetapi tidak banyak. Pola atun digunakan lebih banyak untuk isim yang merujuk kepada makhluk yang berakal, tetapi sebagian kecil juga digunakan untuk isim-isim yang maknanya berupa benda, binatang, tumbuhan, atau yang lainnya selain makhluk-makhluk yang berakal. Itu ya. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab selalu dibagi ke dalam 3 hal, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Baik muzakkar maupun muannas ada polanya, ada formulanya, dan ada bentuknya. Dan inilah formula, pola, dan bentuk untuk mufrad, musanna, dan jamak, untuk muzakkar dan untuk muannas. Hanya saja untuk jamak formulanya banyak. Yang ini adalah pola salim, yang ini juga pola salim, tetapi selain yang salim, untuk jamak ada pola taksir. Baik muzakkar maupun muannas ada pola jamak taksirnya. Dan pola jamak taksir untuk muzakkar sangat banyak, sedangkan pola jamak taksir untuk muannas tidak kalah banyak, meskipun tidak sebanyak yang muzakkar. Nah, ini adalah pola untuk kata yang berjenis isim. Lalu bagaimana untuk kata yang berjenis fi'il? Nah, fi'il juga sama dengan isim, ada mufradnya, ada musannanya, ada jamaknya. Tetapi untuk fi'il formulanya berbeda. Dan kita pada kesempatan kali ini tidak membahas tentang formula perubahan dari mufrad ke musanna dan jamak untuk fi'il. Yang ini adalah formula perubahan mufrad, musanna, jamak untuk isim baik yang mudzakkar maupun muannas. Hanya untuk isim, bukan fi'il. Nah, mengapa kita perlu membahas pembagian kata baik isim maupun fi'il ke dalam mufrad, musanna, dan jamak? Karena ini tentu saja akan berkaitan ketika nanti kita akan merangkai kata atau kalimat. Ketika sebuah kata dirangkai dengan kata yang lain, itu ada aturan mainnya, baik saat mufrad, musanna maupun jamak. Begitupun ketika kita hendak merangkai beberapa kata dalam sebuah kalimat, nanti akan ada dampaknya. Ketika kata itu mufrad, maka apa dampak yang terjadi? Ketika kata itu musanna, apa dampak yang terjadi pada kata itu? Dan ketika kata itu berbentuk jamak, apa dampak perubahan yang terjadi pada kata yang berbentuk jamak tersebut? Makanya sebelum kita lebih jauh membahas tentang rangkaian kata atau rangkaian kalimat, maka kita perlu menjelaskan tentang kata dibagi 3 hal, yaitu mufrad, musanna, dan jamak, yang sebelumnya juga sudah kita bahas tentang muzakkar dan muannas. Demikian pelajaran kita kali ini, semoga mudah dipahami. Terus belajar, semangat belajar, dan kataballahu lakumun najah.